Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi, pakar bola mengomentari sepak bola dengan kebahagiaan. Sebahagia kita diberikan kesehatan sejauh ini ya. Dan sebahagia banyak nih ya, sebahagia kita melihat Lamine Yamal memperpanjang kontrak bersama Barcelona dengan bonus-bonus fantastis, tapi gajinya masih masuk akal untuk pemain yang berkontribusi seperti Lamine Yamal ya untuk Barcelona. Sebahagia kita mendengar kabar Szczęsny kabarnya ini akan memperpanjang kontrak selama 2 tahun ya. Dia udah mempertimbangkan segalanya, akhirnya setelah direnungkan dia bakal maju nih memperpanjang kontrak bersama Barcelona. Sebahagia kita mendengar kabar Barcelona ingin merekrut kiper ya, entah Joan Garcia atau kiper dari Lille ya, dan ada 3 kiper soalnya yang tercantum dalam perekrutan Barcelona, tapi nggak ada Leo Roman ya, entah apalah. Tapi Joan Garcia walaupun sedikit alot udah mulai ada sinyal-sinyal, nanti gua akan jelaskan. Semoga Barcelona kedatangan kiper. Dan sebahagia Barcelona yang ini udah hampir positif banget ya, karena negosiasinya Barcelona dengan Manchester United ya, 40 juta euro untuk Marcus Rashford. Dan Marcus Rashford juga memiliki keinginan untuk bermain bersama Barcelona. Kenapa? Tahu dari mana? Mungkin dari statement-statement orang-orang Info A1 yang beredar, dan juga seperti Rashford yang memfollow Lamine Yamal, yang waktu itu bikin komentar untuk Lamine Yamal King, dia bilang. Dan Rashford juga memfollow Instagramnya Barcelona. Nah, mungkin kalian melihat ini sepele kalau follow. Tapi guys, aduh nanti deh gue jelasin deh seperti apa. Dan seperti alotnya juga Luis Diaz ya, Luis Diaz yang dikejar oleh Barcelona, tapi angkanya ini masih berkelut di 80 juta. Mudah-mudahan nggak sampai. Kalau misalkan 80 juta, mudah-mudahan kehilafan dari manajemen Barcelona ini segera disadarkan. Jadi kalau 80 juta gua nggak masuk akal. Kalau 65 atau pahit-pahit 70 juta euro, Luis Diaz boleh lah gitu. Jadi kalau Fabrizio Romano bilang dia adalah bintang dalam transfer window kali ini, Barcelona setidaknya akan merekrut 2 striker ya. Entah di bagian flank dua-duanya, atau jangan-jangan ada striker number 9 ya, untuk backup atau pengganti Robert Lewandowski. Oke. Nah, untuk lebih lanjut, sebelum gua lebih lanjut, lebih jauh lagi, lebih deep lagi membahas Barcelona ini, boleh di absen dulu teman-teman ya, di absen dulu dari mana aja kalian berada. Semoga gue doakan semakin sehat dan semakin sukses ya dari seluruh Indonesia dimanapun kalian berada. Yang lagi sakit diangkat penyakitnya, yang belum kerja segera mendapatkan pekerjaan, yang lagi kuliah atau sekolah diberikan nilai yang bagus biar diterima di universitas atau kantor yang kalian inginkan. Buat temennya yang nyangkut utang atau temennya masih ada utang, semoga dia sadar dan membayar kepada kalian. Ada doa-doa yang udah terrealisasikan, mungkin ada yang udah dikabulin, dan kalau ada yang belum ya kita doa masing-masing aja. Oke, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan gue juga mau kasih tahu, jangan lupa untuk subscribe video ini, karena menurut Ball Position Karbol Mania memang sudah mendominasi ya untuk menonton video ini, tapi ada beberapa orang juga yang belum mensubscribe tapi dia udah nonton nih. Oke, jangan lupa di subscribe biar ada notifikasi kalau misalkan gue upload video lagi. Oke, lanjut, yang pertama kita bahas Lamine Yamal perpanjang kontrak dan nomor punggung keramat Barcelona, yaitu nomor punggung 10 sudah berada di depan mata Lamine Yamal ya. Kalau hitung-hitungan gaji kemarin udah gue kasih tahu. Kalau hitung-hitungan seluruh gaji pemain Barcelona di episode sebelumnya juga udah gue kasih tahu. Tapi ya yang seperti kita baca di media bahwa gaji normal Lamine Yamal ini 15 juta euro. Kalau misalkan ada achievement apa di pertengahan, di akhir musim, atau mendapatkan achievement lah buat Barcelona, itu bonus bakal keluar. Dan Lamine Yamal kalau keluar bonus berarti secara kotor, perhitungan kotor, Lamine Yamal memiliki pendapatan yang paling tinggi untuk Barcelona. Nggak apa-apa. Gue mau ungkap sisi positifnya ya. Sisi negatifnya mungkin untuk anak 17 tahun 15 juta per musim, 15 juta euro per musim, itu ada yang kaliin tuh, ada yang nge-convert jadi
dari rupiah ya, juta euro ke rupiah, berarti Lamine Yamal seminggu atau sebulan megang berapa M tuh ada yang udah nge-convert gitu. Nah, memang ini sesuatu yang apa ya, fenomena banget, karena emang El Fenomeno. Kalau ada Ronaldo Nazario fenomeno, Lamine Yamal fenomeno ya. Lamine Yamal yang nikmatin bukan fans Barca doang, bro. Bukan. Zidane juga ngomong gitu. Entah apa yang terjadi dengan dunia sepak bola, saya begitu nikmat menonton Barcelona, khususnya melihat Lamine Yamal saat itu, bahkan ketika di leg kedua berhadapan dengan Inter Milan. Lamine Yamal tuh. Zidane yang ngomong, bukan fans Barca, Zidane. Ya, Zidane, pemain Madrid, Juventus, pemain Prancis, legend. Yang diomongin Yamal, bukan Endrick dan Arda Güler. Arda Güler main dulu baru diomongin. Endrick bisa main bola dulu ya baru diomongin. Ini yang diomongin Yamal. Yamal, Thierry Henry juga respect sama Lamine Yamal. King semua. Yang gue salut dari Lamine Yamal ini adalah yang muji bukan hanya fans Barcelona, bahkan yang muji pemain legend, bahkan juga bukan pemain legend. Kadang kita masih mengamini kalau ya udahlah, wajar lah legend muji-muji kayak nyari aman atau nyari engagement, kecuali kayak Patrick Evra, statement-statement yang nggak perlu kita dengerin gitu. Ini kayak keluar dari Zidane, keluar dari Toni Kroos, keluar dari ya orang-orang yang kita respect gitu dalam dunia sepak bola. Legend ngomentarin pemain yang masih aktif itu bahkan udah biasa juga gitu. Mungkin ya udahlah dia mau ngeluarin pendapat, unek-uneknya, argumen dia, entah engagement ya, tapi setidaknya kita respect sama legend-legend. Lamine Yamal diomonginnya sama pemain yang masih aktif. Bayangin, masih aktif, pelatih masih aktif. Inzaghi ngomong apa, Simone ngomong apa, ya Bastoni ngomong apa, Rashford ngomong apa, ya Lamine Yamal, Arda Güler yang ngomongin ya fansnya aja udah, yang bilang kurang kesempatan, kurang hebat, kurang berkelas, makanya nggak dimainin. Itu Lamine Yamal. Nah, tadi yang gue bilang, ini fenomeno ya, setelah Nazario fenomeno. Dia udah menerapkan kontrak yang dilakukan Lionel Messi. Ya, gajinya ya rata-rata pemain Barcelona, tapi kalau ada achievement setelah itu bakal dikasih bonus. 17 tahun mendapatkan hal seperti itu buat gua sebenarnya memang gak masuk akal. Tapi mengingat Lamine Yamal, pernah gue bilang nih orang child prodigy, ya bayi ajaib. Dia mendapatkan gift keahlian khusus dalam satu bidang tertentu. Kali ini ya sepak bola. Dia jenius dalam sepak bola. Bahkan mentalnya juga tuh resisten high mentality. Dalam keadaan tertekan, dalam keadaan dia jadi spotlight dunia, dalam keadaan dia lagi diangkat, dia kayak biasa aja. Dia kayak ya udah, gue main bola dengan senang hati. Ya kalau gue bisa bagus ya seneng, kalau enggak ya gue sedih. Toh kenapa? Gue ada beban apa? Enggak. Lamine Yamal orangnya. Ya, sisi positifnya apa? Nih, sisi positifnya adalah ketika Lamine Yamal mendapatkan gaji sebesar itu, tidak menutup kemungkinan jiwa kompetitif akan muncul untuk anak-anak atau produk-produk player La Masia. Ya. Lu lihat, jadi bukan menjadi standar cuman La Masia. Di Indonesia juga kayak pemain 17 tahun, 16 tahun kayak udah mulai terpecut nih. Kayak ya itu, lihat dong Lamine Yamal udah main di tim inti, ngegendong timnas, ngegendong Barcelona, dapat Copa Trophy, dapat Golden Boy. Kalian pasti bisa juga. Itu pasti muncul tuh di seluruh dunia, terutama apa di La Masia. Ya, dengan Lamine Yamal yang udah terlalu silau nyalanya, ya, cahayanya terlalu silau. Ya dia pasti kompetitif. Ayo dong, kita bisa nih. Ayo Mark Bernal bisa. Ayo siapa lagi? Tony Fernandes bisa. Ayo Jofren Torres bisa. Semua bisa. Jadi secara tidak langsung memecut anak-anak di seluruh dunia, khususnya umumnya untuk anak-anak di seluruh dunia, khususnya untuk La Masia, biar lebih kompetitif dan lebih maksimal lagi dalam mendevelop diri sendiri. Itu Lamine Yamal. Dan pertanyaan, kalau Lamine Yamal nomor punggung 10 gimana? Kalau dari Lamine Yamal sendiri, dia masih diplomatis dengan menjawab ada atau tidak adanya Ansu Fati
nomor 10 masih tetap menjadi pertimbangan buat saya. Itu kata Lamine Yamal. Udah bisa ngomong kayak gitu 17 tahun, udah diplomatis. Itu maksudnya menjaga perasaan Ansu Fati, dan secara tidak langsung dia memberikan statement bahwa gue nggak terlalu mikirin banget nomor 10 di Barcelona gitu. Bukan yang negara masih ada Ansu Fati di sini, enggak. Dia tahu Ansu Fati teman, dia tahu Ansu Fati abang-abangannya dia tahu penggemar Barcelona pengen dia pakai nomor 10, tapi dia menaruh sikap dengan bijak bahwa santai. Kalau emang waktunya nomor 10 gua pakai ya menjadi nomor punggung, nanti akan gue pakai kok kalau emang waktunya udah benar-benar tepat. Tuh, Lamine Yamal. Dah, itu Lamine Yamal ya guys. Sisi positifnya udah. Sekarang kita ke Ansu Fati Monaco, Marcus Rashford. Nah, Bang, worth it gak Marcus Rashford 40 juta euro? Gini, gue suka Marcus Rashford, tapi gue suka Marcus Rashford yang di 2015, yang di Manchester United saat itu masih ada David De Gea, Paul Pogba, Martial masih main, siapa lagi? Bruno udah main. Strikernya itu jadi di era itulah, ketika kipernya masih David De Gea, ya, terus di tengah ada Pogba, sebelah kiri Marcus Rashford. Itu gue cinta banget sama Marcus Rashford, bro, karena gue ngelihat dia sering dulu TikTok tuh nggak viral apa ya, ada video yang beredar bahwa sprint Rashford itu berada di paling atas ya kecepatannya di Premier League. Karena dia lari di treadmill ya, kecepatannya itu tinggi banget dan mampu lari dalam beberapa menit. Jadi secara tidak langsung, kalau misalkan diterapkan dalam sepak bola, dia bisa soloran 100 meter ngiterin lapangan bola, karena dia lari sekitar berapa menit lah dengan pace 80, 90 ke 100. Pas di 100 di sprint itu lama banget jaraknya. Itu gua cinta banget sama Rashford. Nah, setelah itu dia sempat goyang kan. Ten Hag Rangnick dia goyang. Dan yang gue bikin happy adalah dia melakukan kegiatan sosial di luar lapangan. Dia membantu anak-anak, ada beasiswa, ada Rashford Foundation apa kalau nggak salah. Jadi ketika dia udah ngerasa mulai goyang dan nggak ada di top perform, dia bikin activity lainnya yang jelas-jelas membantu anak-anak ya di daerah tempat Rashford tinggal. Itu saat dia mau tenggelam seperti itu, akhirnya dia bisa bounce back walaupun gak 100%. Main di Manchester United, main di Aston Villa ya. Jadi 40 juta Barcelona berhadapan dengan Manchester United, 40 juta euro berhadapan dengan Manchester United, bukan Aston Villa, karena Aston Villa loan. Dan kalau menurut gua Manchester United sih bakal ngasih, mengingat kondisinya yang lagi terpuruk ya, lagi terkapar, dia juga lagi butuh duit. Mungkin secara sistem si Amorim udah punya pemain-pemain baru, pemain muda udah diangkat Manchester United. Jadi kalau menurut gua Marcus Rashford ke Barcelona itu 60%. Pertanyaannya adalah worth it apa enggak. Kalau gua dapat Marcus Rashford yang ketika di zaman De Gea, di zaman siapa ya itu ya, Juan Mata apa ya, masih ya Juan Mata, atau di zaman Depay waktu itu masih ada di Martial, Depay masih ada di Manchester United, itu gue happy ya. Tapi kalau datangnya ketika dia pas udah mulai terpuruk, gue nggak suka. Tapi kalau ditanya sekarang suka apa enggak, ya menurut gue sih biasa aja. Tapi mudah-mudahan Rashford jadi alternatif untuk Barcelona. Itu aja ya, mudah-mudahan orang yang dibilang pejalan kaki handal, orang yang dibilang penjogging, orang yang dibilang malas lari, lu ketemu Hansi Flick, lu jalan kaki di lapangan, digamparin lo setelah pas latihan ya, after match digamparin lo kalau jalan kaki. Gue mau ngeliat Marcus Rashford di tangan Hansi Flick menjadi Marcus Rashford yang di era De Gea, Juan Mata, De Gea, lalu si Pogba, Martial dan Marcus Rashford itu. Karena sekarang usianya juga masih 27, masih bisa lah bertempur di La Liga dan di top level kayak di Europa Champions League. Itu buat gua Rashford. Luis Diaz
Luis Diaz nih. Luis Diaz, gue pengen ke Barcelona, tapi sekali lagi gue tekankan, 80 juta itu hal yang wajar yang dikeluarkan, dirilis oleh Liverpool bagi siapapun yang beli. Tapi kalau Barcelona mendatangkan Luis Diaz dengan harga 80 juta, gua sebel dan gua bakal benci sama manajerial dari Barcelona. Ya, kalau dapat Luis Diaz ke Barcelona itu 65 juta deh, 70 udah pahit-pahit, itu masih oke. Tapi kalau masih berkekeh 80 juta, selesai. Nggak usah. Barcelona masih banyak pemain-pemain bagus. Barcelona seperti yang gue katakan, kota yang indah, apapun ada di sana. Sportnya bagus, akademisnya bagus, seniman banyak. Lu bisa menikmati pantai, gunung, bukit, ya, lautan. Jadi buat tinggal juga happy. Jangan terlalu ngejar Luis Diaz menurut gue kalau 80 juta. Gyökeres masih oke. Gyökeres berapa ya? Dia minta 60 apa berapa? Masih oke. Kalau Luis Diaz 80 nggak percaya deh sama Rapinya. Masih Fermin Lopez ditaruh kiri kemarin bagus. Fermin Lopez taruh kiri, ya Rapinya AMF, second striker. Ketika lagi attack, inverted lah dilakukan oleh si Fermin Lopez ke tengah, Balde masuk dari kiri. Udah cukup, nggak usah Luis Diaz. Nggak, 80 juta big no. Sekarang kita ke Johan Garcia. Johan Garcia, gue Spanyol nontonnya beberapa kali. Cuma pujian-pujian dari kiper lain tuh kayak seakan-akan tuh jago banget ya. Gue emang ya secara statistik bagus Johan Garcia. Cuma gue kayak butuh nonton beberapa kali lagi deh Johan Garcia deh. Gini, Johan Garcia itu diminta 40 juta memang. Kalau ada rilis klausul pelepasan itu 40 juta dari Espanyol. Tapi pertimbangan Johan Garcia itu banyak. Pertama dibilang Barcelona Espanyol itu rival sekota, derby. Ya dia nggak mau jadi kayak Luis Figo, keluarganya diancam dibunuh. Dia cuma hanya pengen bermain bola. Tapi sekali lagi gue tekankan, lu belum se-Luis Figo, lu belum sebintang itu. Ya. Kalau misalkan tentang emosional kedaerahan, ya masih oke lah. Tapi kalau sampai kayak Luis Figo belum. Ya. Setelah itu alot negosiasi. Dipanggil lah dia di timnas Katalan, ya ada Eric Garcia, beberapa pemain Barcelona di situ, latihannya di Johan Cruyff Stadium. Eric Garcia ngobrol, mulai ngasih clue kayaknya seru juga ya, kata Johan Garcia, seru juga ya kalau gue main berhadapan dengan Espanyol gitu. Ditanya dengan wartawan, berarti kamu menutup pintu ya untuk bergabung Barcelona? Masih dijawab tidak ada pintu yang tertutup gitu, semuanya masih bisa akan terjadi. Dan kita lihat nanti ke depannya seperti apa. Jadi masih ada clue-clue. Lagi-lagi Keylor Navas bilang Johan Garcia ini memiliki potensi yang sangat luar biasa. Dia bisa menjadi kiper yang besar. Dia harus memberikan challenge untuk dirinya agar berani bermain di klub besar. Kayak gitu. Szczęsny bilang kayak Johan Garcia ini kiper yang bagus ya. Ya nggak apa-apa kalau dia ke Barcelona gitu. Mungkin kalau dia ke Barcelona gue yang pergi. Masalahnya ya Szczęsny perpanjang kontrak, Johan Garcia masih diincar. Lu yakin yang pergi Szczęsny? Lu yakin yang pergi Inaki Peña? Sementara di X, di Instagram, di TikTok kayak secara tidak langsung, tidak sadar ada gerakan terstruktur secara masif atau ada kegiatan politik. Ada blunder-blunder Ter Stegen, ada blunder-blunder, ada hal-hal bodoh yang dilakukan Stegen, ada hal-hal aneh yang dilakukan Stegen, serta hashtag Ter Stegen out. Lu yakin Szczęsny yang keluar? Gimana kalau ceritanya nanti Johan Garcia masuk, Szczęsny tetap ada, Iñaki Peña tetap ada, Johan Garcia ada, yang keluar Ter Stegen. Gimana? Itu bisa jadi ya, tidak menutup kemungkinan. Jadi ini seru sih ya dramanya. Gini. Yang keluar siapa itu bisa ketebak ketika hari ini atau lusa ada tanda tangan dari Wojciech Szczęsny. Gue yakin Szczęsny bertahan, Ter Stegen yang keluar, dan ada kiper satu masuk. Itu. Tapi kalau belum ada tanda tangan Szczęsny, bisa jadi Szczęsny yang keluar. Tuh cluenya tuh. Rashford juga hari ini dan lusa. Kita lihat aja seperti apa. Oke? Udah gitu aja. Sekali lagi semangat buat fans MU. Udah nonton MU
untuk kalah, dan MU-nya Liga Champions Liga Europa League kalah, di terseok-seok di Premier League, ke Asia disikat tim Asia. Aduh, bingung gua main di mana. Liga Brunei deh, MU Liga Brunei. Oke, gitu aja info yang bisa gue spill. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube gua. Sampai ketemu di episode-episode selanjutnya. Jangan lupa nonton Dance TV bareng gua, Vip Safi, dan bintang tamu yang sangat kredibel di situ. Dan ada live 3 kali nanti di YouTube My Super Soccer. Final Liga Champions, Inter Milan Internazionale berhadapan dengan si Paris Saint-Germain. Lalu juga tanggal 5 Juni ada Indonesia berhadapan dengan China. Selanjutnya Indonesia akan berhadapan dengan Jepang di YouTube My Super Soccer. Vamos!